Halo guys, balik lagi sama gua Barbara di channel YouTube-nya LS Project. Pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jungle Cruise yang rilis baru-baru ini di tahun 2021. Film ini menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Sebelum mulai videonya, langkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu karena video mengandung spoiler. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke filmnya. Film ini dibuka dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Agur atau lebih mudah kita panggil saja Agus. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan Spanyol itu pun tumbang di perjalanan dan pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Selama di sana, Agus meminta mata panah suci sebagai kunci menemukan pohon kehidupan. Tetapi kepala suku menolak memberikannya sehingga memancing kemarahan Agus. Dia pun langsung menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Agus dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut, di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan seperti di awal film. Namun, para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Mac tidak masuk akal. Lalu, saudaranya Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan dengan peta di tangannya. Lily pun berusaha masuk ke ruang penyimpanan barang. Di sana, Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di sisi lain, datang seorang pangeran bernama Joachim yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun barangnya sudah diambil oleh Lily. Lily pun yang berusaha kabur dari situ tetapi malah ketahuan sama para ilmuwan. Lily yang berusaha kabur naik tangga malah dihentikan sama Joachim. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah keluar. Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat diberikan kotaknya. Tetapi ketika kotaknya sudah diberikan, Joachim malah menjatuhkan tangannya yang membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara itu, Joachim terkejut karena mata panahnya tidak ada di dalam kotak itu. Lily pun yang sudah sampai di rumahnya segera menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Scene berpindah dengan diperkenalkan seorang nahkoda bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakut-nakuti penumpangnya mengenai bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya Frank. Ternyata mereka semua bagian dari skenario, guys. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Lily dan Max sampai di kota dekat sungai Amazon. Kadang masuk bingung mikiran bisnis di zaman ayeuna teh duit ada tempat nggak ada gimana ada tempat duit na eueuh. Buat kalian yang bingung menang bingung tapi ulah lileting. Karena sekarang ada bisnis yang terbukti ampuh bikin kamu cepat dapat penghasilan, bikin kamu banyak duit dan kaya raya. Kenapa ya? Karena produknya viral, ber-BPOM, promo melimpah, giftnya teureun-eureun, edan loba pisan. Gampang banget kamu tinggal rebahan aja, update story, ngome HP, main sosmed we. Tong hariwang cara dagangna langsung diajarkeun ku ownerna. Terus ayeuna keur aya promo gratis ongkir. Tong loba ngalamun, tong loba mikir, buru gaskeun ayeuna keneh jadi reseller LS Skincare pasti ngeunaheun. Di sana, Lily sudah memiliki rencana untuk menyewa kapal sebagai perantara buat menjelajahi mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank didatangi sama Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Sementara itu, Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Scene berpindah ke Frank yang diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya, Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi. Tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily. Dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi ongkos jalan, tiba-tiba Mac datang bersama Tuan Nilo yang asli. Hal itu membuat Lily batal menggunakan jasanya Frank. Saat Frank melihat kalungnya Lily
Yang itu adalah mata panah suci. Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba muncul seekor jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat seisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir jaguar pergi. Melihat Frank yang berani mengusir jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Saat Frank sedang memasang mesin kapal, jaguar yang tadi di bar datang kembali. Ternyata si jaguar itu adalah peliharaannya Frank, guys, yang bernama Proxima. Saat Lily naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Sementara itu, Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui di mana posisi Lily saat itu. Dan Frank berusaha untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily berusaha membebaskan hewan yang ditangkap karena kapalnya jauh dari dermaga. Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Itu dilakukan karena Lily tidak bisa berenang, guys. Tiba-tiba dari dalam air muncullah kapal selam yang dikomando sama Joachim. Dengan senapan mesinnya, Joachim berusaha menembaki kapal yang dinaiki Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala lagi. Lalu Joachim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapal Frank. Frank melajukan kapal dengan kecepatan penuh sehingga berhasil menghindar dari torpedonya. Ketika kapal selam Joachim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Scene berlanjut ke perjalanan mereka. Selama perjalanan itu, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian, Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam momen di setiap perjalanan. Lily pun merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar. Tetapi, Lily tetap ingin mengambil jalurnya sesuai yang ada di peta. Di sisi lain, Joachim merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Agus untuk menemukan lokasi Agus dan pasukannya. Scene berpindah ke Mac yang merasa lapar karena di kapal tidak ada makanan. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Mac memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Mac bersiap untuk tidur, dia dikejutkan sama Proxima yang mengejar. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Mac. Hal itu membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Scene berpindah lagi ke Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Agus yang sudah membantu. Dengan setetes air, Joachim berhasil membangkitkan kembali Agus. Hal itu Joachim lakukan agar Agus mau membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tas Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng membuat botol anggur punya Mac menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilati anggur. Hal itu membuat Proxima menjadi mabuk. Bukan mabuk janda ya guys. Frank dan Mac berusaha mencari kayu bakar. Di sisi lain, Lily diam-diam membuka kabinnya Frank. Dan alangkah terkejutnya, Lily mengetahui masa lalunya Frank. Yang dimana Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya oleh Lily, Frank akhirnya mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap kalau pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin,
Tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa oleh suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka meminta agar Lily menyerahkan mata panah sucinya. Lily yang tidak mau menyerahkannya dan dia berhasil melepaskan ikatannya. Lily pun langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik sama Frank sejak lama. Frank pun minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya Lily. Lily yang kesal langsung menghajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku pun menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba secara mengejutkan datang Agus dan pasukannya untuk merebut mata panahnya. Frank pun bertarung dengan Agus untuk merebut kembali mata panahnya. Dengan cepat Agus menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panahnya ke arah Lily. Lily dan Mac dikejar Agus dan pasukannya ketika hampir mendapatkan mata panahnya. Agus dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Keesokan harinya Lily dan Mac menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap di badan Frank. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya, kalau nama aslinya adalah Francisco. Dan dia ikut Agus mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1556, Agus dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Guna menyembuhkan anaknya Agus yang sakit, Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan sama Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Di sana, mereka disembuhkan dari bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian, Agus meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang sama Agus karena mata panah sucinya dibawa sama anak kepala suku. Agus yang ingin merampasnya lalu dihentikan oleh Frank. Saat sedang sekarat, kepala suku mengutuk Agus dan pasukannya. Karena kejadian itu, Agus dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun ditusuk, dia tidak akan mati karena yang kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan harus terus bertarung, Frank akhirnya menjebak Agus dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Sehingga Agus dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dari momen itulah, Lily mulai simpati dan mulai suka kepada Frank. Di sisi lain, Mac dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi oleh Joachim. Si kepala suku pergi melarikan diri. Sementara Mac pasrah dibawa oleh Joachim. Setelah Joachim mengancam akan menghancurkan desa, Mac memberitahu kemana Lily pergi. Di sisi lain, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu, Frank berenang dan mencoba untuk masuk ke dalam, tapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun, masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lalu, Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan, datang Joachim bersama Mac. Karena Mac disandra sama Joachim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya. Kemudian menghidupkan kembali pohonnya. Lily dan Frank harus menyatukan mata panah sucinya di dinding batu. Setelah itu, pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joachim yang tamak mengancam Lily dan yang lainnya hanya boleh mengambil 2 bunga saja. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joachim. Dengan cara Lily menembak Frank sampai jatuh, sehingga Joachim mengira kalau Frank sudah mati.
Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunga, di saat itulah Frank menyerang awaknya Joachim. Scene berlanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya. Karena tanpa cahaya bulan, pohonnya akan mati. Lily mendapatkan bunga itu. Lalu Joachim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat, Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan, datanglah Agus dan pasukannya yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Agus dan pasukannya. Sementara Joachim ingin menyerang Lily karena kesal. Mac pun menghajar Joachim sampai dia tertimpa batu. Di sisi lain, Agus dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun, mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Mac. Kemudian, Frank sengaja menabrak kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungai menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang merasa sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukannya. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat satu bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan di akhir ending, mereka semua kembali ke pelabuhan dan film pun selesai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya LS Project biar kita semakin berkembang. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye-bye.